5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar di tema 6, energi dan perubahannya, subtema 2, perubahan energi, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Edo sedang menonton televisi. Nah, kalian sudah mempelajari bahwa perubahan energi selalu terjadi kapanpun dan dimanapun adik-adik. Seringkali kita tidak menyadari terjadinya perubahan energi ini. Contohnya ketika kita menonton televisi, kalian tidak menyadari bahwa telah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dari televisi tersebut loh. Coba kalau kabel tidak ditancapkan ya adik-adik ya, di stop kontaknya, otomatis tidak akan ada aliran energi listrik. Televisinya juga tidak akan menyala adik-adik ya. Nah, kalau kita sudah nyalakan televisinya, kita hubungkan kabelnya ke stop kontak yang ada, otomatis ada aliran energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya. Bahkan ada energi bunyinya juga, karena kita bisa mendengar orang yang berbicara di tayangan televisi. Adik-adik tentunya masih ingat ini nih, gambar buah yang jatuh. Kalau benda yang jatuh itu selalu ke bawah. Nah, perubahan energi lainnya yang sering tidak kita sadari, misalnya saat buah jatuh dari pohonnya. Saat buah jatuh juga terjadi perubahan energi loh adik-adik. Perubahan tersebut yaitu energi gerak menjadi energi bunyi. Dari gerak yang jatuh dari atas ya, itu terjadi bunyi adik-adik. Kan otomatis jatuh ke bawah itu kalau misalnya gedebuk begitu ya suaranya ya, mungkin seperti itu ya. Terjadi perubahan dari energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, di sini perubahan energi adalah peristiwa yang setiap saat dapat diamati. Jadi setiap saat itu kita bisa mengamati. Misalnya lampu, lampu itu dari energi listrik menjadi energi cahaya. Kipas angin itu dari energi listrik menjadi energi gerak. Jadi benda-benda di sekitar kita itu tanpa kita sadari terjadi perubahan energi. Nah, adik-adik coba sekarang susunlah informasi tentang perubahan energi, mulai dari kalian bangun tidur sampai kalian tiba di sekolah. Lihatlah tabel berikut untuk membantu kalian. Nah, di sini Kak Citra punya tabel tentang peristiwa atau kegiatan, lalu perubahan energinya apa. Contohnya menyalakan lampu kamar tidur. Nah, perubahan energinya apa? Ya dari listrik menjadi energi cahaya. Lalu menyalakan pompa air untuk mengisi bak mandi ketika kalian mandi, itu terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak. Contoh berikutnya, ibu menanak nasi menggunakan penanak nasi listrik. Nah, perubahan energinya apa? Dari energi listrik menjadi energi panas. Lalu kalian berangkat ke sekolah naik sepeda, itu terjadi perubahan energi apa? Kalau naik sepeda itu kan kita mengayuh ya adik-adik ya. Nah, itu terjadi perubahan energi kimia dari makanan yang kita makan yang masuk ke dalam tubuh menjadi energi gerak. Lalu di sekolah, penjaga sekolah membunyikan bel listrik. Nah, di sini terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi bunyi. Ini hanya beberapa contoh peristiwa atau kegiatan sehari-hari kita yang berhubungan dengan perubahan energi. Masih banyak contoh yang lainnya. Adik-adik bisa menyebutkan contoh yang lainnya juga.
Adik-adik, energi itu adalah karunia Tuhan yang sangat besar. Manusia itu tidak mampu loh menciptakan energi. Manusia juga tidak mampu memusnahkan energi tersebut. Manusia hanya mampu mengubah bentuknya saja. Nah, perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, perubahan inilah yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Siapapun itu berhak memanfaatkan energi yang ada di bumi ini adik-adik. Namun jika ada hak, maka akan ada kewajiban yang harus ditunaikan atau dilaksanakan. Nah, contohnya kita berhak menggunakan listrik, tapi kita juga berkewajiban untuk membayar listrik tersebut. Di sini adik-adik kita akan bersama-sama melengkapi nih isi dengan hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Selain itu juga yang berkaitan dengan penggunaannya. Nah, contohnya di sini haknya adalah mendapatkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi. Kita berhak mendapatkan makanan dan minuman. Lah, kewajiban kita apa? Ya, menghabiskan makanan yang sudah diambil atau diberikan adik-adik. Berikutnya, kita berhak menggunakan lampu listrik pada saat belajar di malam hari. Kewajibannya apa? Ya, membayar rekening listrik setiap bulannya kepada PLN. Lalu hak kita menggunakan angkutan umum saat berangkat ke sekolah. Kewajibannya apa ketika kita menaik angkutan umum? Ya, kewajibannya bayar ongkosnya adik-adik ya. Itu kewajiban kita kalau naik angkutan umum. Hak kita menggunakan penyejuk ruangan saat belajar di ruang kelas atau menggunakan kipas. Nah, kewajibannya apa? Kewajibannya merawat penyejuk ruangan tersebut agar tetap bisa digunakan dengan baik. Membayar uang sekolah. Nah, itu juga kewajiban kalian dan orang tua kalian supaya sekolah tetap bisa membayar listrik nih adik-adik. Lalu menggunakan alat atau media belajar di sekolah. Itu hak kalian. Nah, kewajibannya apa? Menggunakan dan merawatnya dengan baik. Itu hak dan kewajiban kalian adik-adik. Adik-adik, lama dan besarnya penggunaan energi listrik itu mempengaruhi besarnya biaya yang harus dibayar. Tentukan lama penggunaan alat-alat listrik pada tabel berikut. Kemudian kita akan bandingkan mana yang paling lama penggunaannya ya, dan mana yang paling besar biaya listriknya. Di sini contohnya yang pertama adik-adik, ketika pulang sekolah, Fahmi itu duduk beristirahat sambil membaca buku cerita. Dia membaca dari pukul 13.30 sampai 14.30. Pada sore hari sepulang mengaji, Fahmi melanjutkan membaca buku dari pukul 17.00 sampai 17.30. Kapan Fahmi membaca lebih lama? Apakah pada siang hari atau pada sore hari ketika dia pulang mengaji? Nah, kita harus mencari dulu lamanya kegiatan adik-adik. Pertama, kita mencari lamanya kegiatan Fahmi membaca di siang hari sepulang sekolah. Fahmi itu membaca pukul 13.30 sampai 14.30. Berarti lamanya Fahmi membaca di siang hari itu sama dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai. Nah, waktu selesainya itu pukul 14.30, waktu mulainya waktu 13.30. Kita kurangi adik-adik di sini ya. Berapa nih dikurangi ya? Kita kurangi 0 dikurangi 0, 3 dikurangi 3, 0, 14 dikurangi 13, 1. Berarti lamanya Fahmi membaca buku di siang hari adalah 1 jam. Berikutnya kita mencari tahu lamanya Fahmi membaca di sore hari. Nah, di sore hari itu Fahmi membaca pukul 17 sampai 17.30. Berarti kalau di sore hari lamanya membaca itu ya sama rumusnya, waktu selesai dikurangi waktu mulai. Ya, 17.30 dikurangi 17. Ya. Kita kurangi nih adik-adik, 0 dikurangi 00, 3 dikurangi 03, 17 dikurangi 17,
0. Nah, di sini waktunya adalah 30 menit. Jadi lamanya Fahmi membaca di sore hari itu 30 menit. Sekarang kapan Fahmi membacanya lebih lama? Nah, jadi Fahmi membaca lebih lama itu pada waktu siang hari sepulang sekolah selama 1 jam. Ya, itu kesimpulannya. Kita lihat contoh yang kedua adik-adik. Setiap pagi ibu mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Nah, selanjutnya ibu melicinkannya dengan setrika. Hari ini ibu mulai mencuci itu pukul 06.30 sampai pukul 7.15. Lalu kegiatan menyetrikanya itu dilakukan pukul 14 sampai pukul 15.30. Kegiatan mana yang lebih singkat adik-adik? Apakah kegiatan mencuci atau menyetrika? Nah, kita cari tahu dulu lamanya kegiatan mencuci. Nah, mencuci lamanya kegiatan waktu selesai yaitu pukul 7.15 dikurangi 06.30. Nah, kita kurangi adik-adik. 15 menit dikurangi 30 menit otomatis tidak bisa. Kita akan pinjam 1 jam ke depan. 1 jam itu kan ada 60 menit. Nah, sekarang 60 menit ditambah 15 dulu. Berarti 75 menit. Nah, 7 jam ini, jam 7-nya ini karena dikurangi 1 jam jadinya jam 6. Ya, jam 6 lebih 75 menit kita buatnya seperti itu. Dikurangi 06.30. 5 dikurangi 0, 5. 7 dikurangi 3, 4. 6 dikurangi 6, 0. Jadi lamanya kegiatan mencuci adalah 45 menit. Lalu sekarang kegiatan menyetrika. Nah, kegiatan menyetrika lamanya berapa menit? Kita cari tahu dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai. 15.30 dikurangi 14.00. Nah, kita kurangi adik-adik ya. 0 dikurangi 00, 3 dikurangi 03, 15 dikurangi 14 itu 1. Berarti lamanya menyetrika adalah 1 jam 30 menit. Nah, pertanyaan, kegiatan mana yang lebih singkat? Ya, otomatis kegiatan yang lebih singkat adalah kegiatan mencuci karena hanya membutuhkan waktu 45 menit adik-adik. Mudah ya adik-adik ya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.